Qala berkata, maksudnya berkata itu berkomentar. Qala berkata atau berkomentar sapa Ibnu Subki, Imam Ibnu Subki rahimahullah. Rahimah, mudah-mudahan melimpahkan kasih sayang kepada Imam Ibnu Subki sapa Allahu Allah. Karena kalau dimaknani ono sopo Imam Nawawi, tapi kalau diterjemah Indonesia, karena Imam Nawawi adalah, karena ono sopo Imam An-Nawawi atau Imam Nawawi adalah iku sayyidan sayyid, orang yang mulia. Iku sayyidan sayyid, orang yang mulia. Wahasuron, dan sangat menjaga, sangat bisa menjaga diri dari hal-hal, jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau sangat menjaga. Wahasuro, ada di Al-Quran ya, wahasura wa nabiyan wa zahidan, dan orang yang zuhud, wa zahidan, dan orang yang zuhud popo dunia, tidak gampang terpengaruh oleh godaan dunia. Karena dunia itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma makna mata'ul ghurur? Perhiasan yang seringkali menipu, tipu daya. Orang kalau sudah, dunia itu perlu untuk wasilah menuju akhirat. Jadi Imam As-Subki, Imam Ibnu Subki itu memberi kesaksian, berkomentar tentang Imam Nawawi, bahwa Imam Nawawi itu adalah orang yang mulia, orang yang sangat menjaga, sekaligus orang yang zuhud. Titik. Ada yang ketinggalan? Lahu iku kedua Imam Nawawi, lahu iku kedua Imam Nawawi, atau Imam Nawawi memiliki, lahu iku kedua Imam Nawawi atau Imam Nawawi memiliki az-zuhdu utawi sifat zuhud. Az-zuhdu utawi sifat zuhud. Ini yang kadang-kadang susah dimiliki oleh orang sekarang. Saya itu beberapa hari yang lalu mengupload foto ketika saya beli es bubur kacang hijau di depan kantor pos itu. Fotonya adalah ada seseorang, dua orang, kayaknya tukang becak satunya saya tidak paham. Itu ngobrol tentang kehidupan anak-anak zaman sekarang. Dia tuh ngomong, aku gak iso internet, tapi ndelok internet saiki lho, arek-arek lho cekelane HP ku, arek SD ku wis padha pacaran. Ada benarnya. Wis padha kenalan lewat opo? FB ku lho. Ini beneran nih. Dia enggak paham tentang FB, dia paham pengaruh negatifnya. Itu yang pertama pembicaraannya. Yang kedua, kiai-kiai sekarang, dia nyebut nama salah seorang kiai. Cuman ini kode etik sehingga saya tidak menyebutkan nama kiai itu. Kiai di Jombang. Kiai sekarang itu banyak yang mengambil pahala itu di depan. Ternyata maksudnya itu begini, ada kiai, dia membandingkan antara kiai A dengan kiai B, disebutin namanya, dan saya tahu ini kesaksian orang awam. Mari sepedaan, enak. Iya. Dijemput tangannya mbak. Ya sekarang tak tambah itu. Terus sepedaan lagi. Baru bisa naik sepeda kan seneng ya.
sesuatu yang baru itu. Ayah, aku baliknya belakang ya. Ya, hati-hati. Sesuatu yang baru itu biasanya orang Jawa itu bilang cek kemaruk. Kemaruk itu apa ya? Senang gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang tahfidz ini, yang baru-baru, yang setengah tahun ini, bukan hanya setahun, setengah tahun awal, tapi sampai selesai terus senang kan begitu. Jadi sesuatu yang baru, yang disenangi. Ada memang benda-benda dunia itu yang hanya kalau baru tok, nanti lama biasa. Tapi itu jangan berlaku untuk Quran. Yang pertama, yang kedua jangan berlaku untuk suami atau istri. Itu kalau berlaku buat suami atau istri bahaya. Nanti kalau sudah lama cari ambaru, naudzubillah, jangan. Cukup satu untuk seumur hidup fit dunya wal akhirah, kan begitu. Itu cita-citanya harus begitu. Ya kalau bosan ya jangan. Saya itu sampai sekarang manten baru terus. Baru 8 tahun. Oke. Menyebut kiai, indikatornya apa? Katanya si orang yang ngobrol ini, kiai ini loh, kalau diundang pertama, monggo silakan. Ini kosong. Kiai ini loh, kalau diundang pertama datang, kalau amplopnya 300.000 diundang lagi nggak mau datang. Kenapa? Kurang. Alasannya katanya begitu. Kalau kiai ini masih disangoni 150.000, diundang lagi, datang lagi, diundang lagi, walaupun tidak disangoni sampai minim sekalipun, itu tetap datang. Dulu yang seperti yang saya ceritakan, seperti apa yang pernah dijalani oleh Gus Dur dan Kiai Tolha dulu. Itu kiai yang betul-betul zuhud. Gus Dur kan zuhud, mau kekuasaan mau hendak itu sudah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dicopot, dipaksa, difitnah, kasus korupsi Bulogit, Brunei Git, difitnah kasus perempuan. Kan Gus Dur pernah difitnah itu kan? Sampai mengikuti nggak waktu itu? Difitnah selingkuh dengan perempuan namanya Arianti, fotonya beredar di internet, tapi itu foto editan semua. Ya akhirnya mentah semua. Gus Dur yang asli tetap muncul. Beliau ketika difitnah ya sudah, mesti kalau ditanya kan kata kuncinya segitu aja kok repot, tapi gitu nggak masuk di pikirannya. Yang sampai membuat beliau galau itu enggak. Memang susah jadi orang kayak Gus Dur, itu susah banget. Iya. Nah, sekarang itu nyari kiai-kiai yang zuhud itu sudah jarang. Artinya banyak orang pintar, tapi yang betul-betul mampu untuk menjaga hati itu berat. Contoh khutbah. Saya pernah cerita kayaknya dia. Khutbah itu kan saya punya teman khotib. Itu akhirnya dititeni oleh masjid-masjid. Gara-gara apa? Suka pilih-pilih masjid. Jadi masjid mana yang amplopnya besar itu yang didahulukan. Walaupun sudah kontrak dengan masjid A, tapi kalau masjid B datang, masjid B amplopnya sekian, dia rela meninggalkan masjid A, nyari ganti yang lain. Kalau tidak nyari ganti, pokoknya bilang takmirnya tidak bisa. Itu akhirnya dititeni sama orang-orang. Itu tidak menunjukkan perilaku zuhud. Ya kita tuh walaupun tidak zuhud-zuhud amat, jangan mengaku zuhud, tapi kita harus berusaha untuk menjalani perilaku itu. Orang itu kan tidak boleh mengaku dirinya suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Gak mau saya itu suci. Mau. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita berusaha untuk berjalan di jalan yang benar dan menjauhi hal-hal yang syubhat, itu harus. Yang menilai siapa? Allah. Huwa a'lamu biman ittaqo, kan begitu. Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah tahu. Itu urusan hati. Saya pernah mendapatkan ujian semacam itu. Jadi masjid A yang sudah terjadwal, sebenarnya kalau nyari ganti gampang. Tapi saya tahu masjid ini biasanya bisyarahnya sekian. Lalu datang masjid itu masjid Pemkab Malang. Saya pernah ke sana ngisi ganti. Amplopnya itu 3 kali lipat dari masjid yang biasa saya ngisi. Karena kalau saya biasanya kan masjid-masjid biasa.
Sesekali saya pernah diminta oleh guru saya untuk menggantikan, itu masjid di perkantoran di Pemkab Malang. Itu amplopnya 3 kali lipat. Suatu ketika saya pernah diuji, masih sekitar 2 minggu, saya ditelepon oleh takmir, bisa nggak tanggal sekian ngisi di Pemkab? Mohon maaf, ini saya cerita ini. Saya ketika itu agak tergoda. Wah iya ya, nyari ganti kan bisa, masih 2 minggu kan. Kecuali kalau sudah tinggal 1 hari, kasihan takmir masjidnya. Nyari ganti khotib kan nggak gampang biasanya. 2 minggu kan bisa saya nyari ganti, saya ngisi di Pemkab, nanti ini diisi orang lain. Saya cerita ke istri saya, ini saya ditelepon sama masjid Pemkab. Ya apa? Istri saya langsung bilang, ya enggak bisa begitu, yang jadwal duluan yang mana? Jangan mergo amplop. Aduh iya makasih. Saya diingatkan betul. Itu betul, itu pernah terjadi. Saya waktu itu sempat tergoda. Lo gimana nggak tergoda, kan kita ini namanya wajar toh, manusiawi toh. Dari amplop yang biasa 100.000, 3 kali lipatnya jadi 300.000. Ini kalau di masjid yang sama, saya harus naik mimbar selama 3 kali. Itu pun harus menunggu jadwal Jumat. Masa naik mimbar tok setelah lain hari Jumat dapat amplop, kan ya enggak. Itu contohnya kita berperilaku zuhur. Nanti sampai kalau punya pasangan suami istri kan fungsinya kan saling mengingatkan. Kalau istri lagi lupa, diingatkan sama suami. Saya kok pengen pulang ini. Wah alam besar. Dan. Mohon maaf ya. Ya ini cerita aja. Oh iya, saya tuh punya hutang ya. Yang ceritanya Mustain waktu itu. Ada 2 contoh orang, yang orang ini satunya punya Tuhan, satunya meninggalkan Tuhan. Katanya cerita, ada orang santri lulus aliyah, selesai Qur'annya, sama-sama selesai Qur'annya, sudah hafid di MQ. Orang tuanya sowan ke Pak Sain, ditanya, Pak, gimana putranya setelah ini mau kuliah kemana? Ini orang tuanya ini kebetulan orang tua yang dipilih oleh Allah secara materi itu pas-pasan. Dia hanya tani itu panennya tidak mesti, itu bukan tanah tani milik sendiri, itu buruh tani, jadi ngikut orang sambil nyewa sawah sedikit-sedikit gitu. Kalau pas hasil ya 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau pas tidak ada uang ya tidak ada. Jadi tidak bisa dipastikan. Ketika beliau ditanya, anaknya kuliah di mana? Dia menjawab, sampun yai, pun cekap lulus aliyah sudah hafal Quran. Pun cekap niki adik tasik gangsal. Adiknya masih 5. Nanti biaya dari mana? Biar di rumah aja lah, bantu-bantu, di ibunya ada toko peracangan di kampung. Sudah sampai di situ. Orang yang kedua datang dengan kondisi yang sama. Kondisi yang sama ini, lulus aliyah, Qurannya selesai. Ditanya, setelah ini anaknya, putranya melanjutkan di mana Pak, Bu? Sak menika dereng semerap yai, tapi insya Allah niki mugi-mugi badhe nglanjutaken. Terserah nanti anak saya melanjutkan di mana, sudah punya modal, pangeran niku sugih. Allah itu maha kaya. Ini yang kedua. Ternyata seiring berjalannya waktu, ini bisa diukur, bisa dilihat mana yang menempatkan posisi keberadaan Tuhan dan mana yang dalam tanda petik menafikan Tuhan. Loh, kita itu siapa yang tahu sih masa depan? Tapi satu hal dari catatan cerita ini, bahwa optimis itu jangan sampai hilang, gitu loh. Optimis itu jangan sampai hilang karena kita punya Tuhan. Ternyata ditata itu. Anak yang orang tuanya ngomong begitu tadi, hari ini dia kuliah di Madinah, beasiswa, biwarokatil Quran, biwasilatil Quran. Ya orang tuanya sudah usah ngirim, karena kalau kuliah di Madinah itu beasiswanya lebih. Biasanya lebih. Cuman tinggal kalau ke Madinah, ke Mekah, ini memang ada kelas khusus lil banat, tapi memang sangat minim sekali bagi orang yang di luar non Arab, orang non Arab, orang ajam. Ada tapi jarang. Paling ada kursus-kursus itu. Kalau bagi putra, tapi kalau di Mesir untuk putri ada. Ini catatan bagi kita gitu loh. Sampean sebagai seorang muslim yang baik, kita ini
mendalami Al-Quran, maka cita-cita itu harus ada. Kalau tahun ini belum, mungkin tahun depan. Kan begitu. Jalannya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi harus punya keyakinan. Yang keyakinan itu harus didukung dengan ikhtiar, ibadah, doa. Kuncinya itu. Mudah-mudahan sampean semua nanti punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kan bagus itu. Beda kok. Nanti ke anak itu beda, penyikapan ke orang itu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini kisah nyata dari dua keluarga, anaknya sama-sama punya modal Quran, tapi karena orang tuanya, dukungan dari orang tua sangat penting sekali. Bagaimana sudut pandang orang tua memandang dunia, itu sangat penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qanaatu. Jadi Imam Nawawi itu tidak hanya memiliki sifat zuhud sekaligus qanaah. Qanaah itu apa? Neriman, tapi setelah melakukan ikhtiar. Ikhtiar, tawakal, baru qanaah. Sampeyan tahu qanaah? Nama lengkapnya siapa? Qanaatun. Itu masih di sini ya beliaunya. Beliau kan ada nyanyiannya tuh. Beliau masih di sini. Nyanyian tahun berapa itu ya? Jadi urutannya begitu, Re. Ada proses ikhtiar, ada proses usaha, lalu ikhtiar. Apa bedanya usaha sama ikhtiar, Mbak? Kalau usaha, semua orang mungkin usaha. Usaha inilah yang dinamakan wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rezeki itu sudah dijamin apa belum sama Allah? Sudah, tapi ayatnya mengatakan wama min dabbah, bukan wama min makhluqin illa 'alallahi rizquha. Kalau Allah menggunakan wama min makhluqin, maka setiap makhluk yang terlahir rezekinya dijamin. Tapi menggunakan dabbah. Dabbah itu berarti mengandung unsur dububah. Dububah itu mana aslinya gremet. Berarti harus ada usaha, ada gerak. Faham? Ketika ada gerak, maka disitulah jaminan rizki Allah datang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha dan seterusnya. Lah, gerak, usaha, lalu ikhtiar. Ikhtiar itu proses memilih dari usaha-usaha yang ada. Ada proses ikhtiar. Ikhtiar itu memilih usaha yang terbaik dan diridhoi oleh Allah. Di antara banyak pilihan itu, kita berusaha di sini ikhtiar. Dari ikhtiar, kerja sudah, doa sudah, tidak meninggalkan sholat. Orang kalau kerja sampai melupakan sholat, melupakan Tuhan, ini membahayakan. Yang dipuji oleh Al-Quran itu adalah orang yang berniaga, yang bekerja, tapi dia tidak melupakan Allah. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah dan seterusnya. Surat An-Nur. Ya. Hah? Dari ikhtiar, tawakal. Berserah, ya Allah, saya ikhtiar sudah menyempurnakan, sudah berusaha, inilah batas kemampuan saya. Baru tawakal. Saya tawakal Allah. Setelah tawakal, baru menerima hasil. Itulah namanya qanaah. Jadi urutannya harus begitu. Jangan langsung durung-durung qanaah. Sudah apa-apa saya qanaah. Tidak cocok. Kecuali kalau memang namanya qanaah. Wa mutaba'atus salifin, dan mengikuti jejak para salafus salih. Dan mengikuti jejak para salafus salih. Presidennya ya Jokowi kan
wa mutaba'atus salifin, dan mengikuti jejak para salafus salih, ulama-ulama salaf, min ahli sunnati wal jamaati, dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. 2000 aja. Apa banyak-banyak? Kayak dulu ya. 2000 ya dulu. 4000. Ya, bersyukur itu adanya. Ya. Makasih ya. Min ahli sunnati wal jamaah. Kemarin teman-teman yang di sini ikut ngaji aswaja yang di masjid itu. Bahas apa kemarin? Aliran-aliran juga. Faham tapi sampean? Faham gak faham, kapan-kapan harus faham. Titik gas, ini harus selesai pembukaannya ini. At-ta'rif bi sahibil kitab. Mosok ta'rif bi sahibil kitab ae pirang wulan rek, insyaallah. Saya khawatir nanti kalau saya pulang ke rumah, hari Kamis ngaji apa, Nduk? Ngaji At-Tibyan. Sudah mulai kapan? Mulai setelah lebaran. Sampai mana? Halaman 8, mulainya halaman 7. Nanti pasti dugaannya sering kosong ya. Udah kakek ngomong sing mulan. Alias kakean Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hajja, melaksanakan ibadah haji sapa Imam Nawawi. Hajja, melaksanakan ibadah haji sapa Imam Nawawi. Hajja, melaksanakan ibadah haji sapa Imam Nawawi. Loh, Fah? Kenapa? Uangnya kasihkan orangnya. Oh, dimusuhkan oleh Pak, ini saya beli Pak. Dulu dulu kan yang pernah diantar siapa tuh kan gratis, Mbak Isa ya dulu ya. Enak loh. Mau? Mungkin gara-garanya dulu saya pernah pas ulang tahun itu booking bakso itu, tapi untuk santri putra. Lah kalau semuanya kan nggak cukup uang saya, nyelengi setahun cukupnya baru untuk santri putra. Jadi ya mohon maaf. Mungkin gara-gara itu akhirnya saya masih punya celengan ke tukang baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hajja, melaksanakan ibadah haji sapa Imam Nawawi rahimah, mudah-mudahan melimpahkan rahmat atau kasih sayang hu ing Imam Nawawi sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, sapa Allah Ta'ala maha luhur, sapa Allah. Haji berapa kali? Marrotaini, kelawan 2 kali. Ya saya di situ itu. Iya, sekarang pakai kelas. Marrotaini, kelawan rong ambalan, maksudnya 2 kali. Tepakno kok. Ada yang ketinggalan? Wasafaro, dan bepergian sapa Imam Nawawi. Wasafaro, dan bepergian sapa Imam Nawawi. Wasafaro, dan bepergian sapa Imam Nawawi fi akhiri umrihi, pada fase akhir umurnya, pada masa akhir hayatnya, akhir umurnya. Tapi tidak disebutkan ini berapa tahun sebelum meninggal. Pokoknya menjelang akhir hayat beliau. Bepergian kemana? Ila baladihi, ke kampungnya. Kembali ke Nawa. Asalnya hidup di Damaskus, lalu pada fase akhir kehidupan beliau pulang kampung, kembali ke kota atau desa Nawa. Wazaro, dan berziarah sopo Imam Nawawi. Duduk arek. Wazaro, dan berziarah sopo Imam Nawawi. Wazaro, dan berziarah sopo Imam Nawawi Al-Qudsa, ing Masjidil Aqsa, atau Al-Quds, Al-Masjidil Aqsa, di Quds, Yerusalem.
Palestina, yang negaranya apa? Al-Qudsnya dijaga ketat oleh Israel. Wal Khalila dan berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Al-Khalil, Nabi Ibrahim itu punya julukan Khalilullah. Al-Khalila bermakna berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Jadi termasuk tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berziarah ke makam para ulama termasuk para nabi. Untuk apa tujuannya? Zikrul maut, mengingat mati. Lalu yang kedua untuk meneladani perjuangan para nabi dan para ulama. Sama dengan pahlawan ya. Iya. Tsumma roja'a. Oh, jadi menjelang akhir hayatnya, ia sebelum kembali ke desa Nawa, dia berziarah dulu ke Al-Quds sama ke Al-Khalil, kemudian kembali. Tsumma roja'a, kemudian pulang kampung. Kembali maksudnya pulang kampung ila Nawa, ke desa Nawa. Famaridho, maka sakit. Famaridho, bukan maka, kemudian Famaridho, kemudian jatuh sakit sopo Imam Nawawi. Yang jatuh itu cinta sama sakit, ya, karena itu kadang-kadang tidak disengaja dan tidak diinginkan. Tapi walaupun cinta, tapi ada yang diinginkan juga ya. Makanya disebut jatuh sakit. Kalau sudah jatuh sakit tidak bisa nolak. Tiba-tiba pusing kepala. Mosok iso, jangan sekarang dong pusingnya, saya lagi ujian, kan nggak bisa. Masih waya ujian pusing ya pusing. Jatuh mati, mati jatuh nggak ya? Kalau yang ada naiknya, tidak ada turunnya apa? Naik Kenapa kok naik haji tidak ada turun haji? Iya. Karena naik haji, naik itu disimbolkan sebagai sesuatu yang luhur, yang tinggi. Sehingga orang kalau sudah naik haji, seharusnya dia juga memiliki akhlak yang luhur, yang tinggi. Dan dia bisa dijadikan panutan. Oh, sudah haji kan begitu. Harusnya, idealnya. Di 2000 lagi. Sudah. Uangnya 500 cukup. Berapa? Nanti aja, nanti nunggu aja sebentar lagi. Oh ya. Famaridho, maka Ayo. terus beli terus nanti ayah beli sendiri aja. Beli dulu. Dengan 20.000. Ya susuk cok semuanya. Susuk berapa? Bilang orangnya beli 2.000 aja Pak, susuk. Mama namari doyam rodu kalau pura-pura sakit ala wazni tafa'ala. Berarti kalau ada teman kita yang pura-pura sakit, jangan dibilang aina siapa? Fatimah. Kalau dia pura-pura sakit, jangan dibilang hiya maridho, tapi hiya mutamaridho, dari tamarudho, pura-pura sakit. Famaridho, kemudian jatuh sakit sopo Imam Nawawi biha, di desa Nawa. Jadi ketika pulang kampung lalu sakit, inda abawaihi, di sisi kedua orang tuanya. Berarti orang tuanya masih ada ini. Inda abawaihi, di sisi kedua orang tuanya. Watufiya, kemudian meninggal atau wafat sopo Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi wafatnya mendahului kedua orang tuanya. Bisa apa enggak anak mendahului orang tua? Kalau orang tua mendahului anak, sangat bisa. Jadi sampai jadi anak jangan nyantai, karena bisa mendahului orang tua.
Ayo kita siapkan dengan baik, dengan amal-amal yang sholih. Wa tuwfiya sapa Imam Nawawi rahimah, mudah-mudahan melimpahkan kasih sayang sapa hu ing Imam Nawawi sapa Allahu Allah. Kapan meninggalnya? Lailatul Arbi'i, pada malam Rabu. Lailatul Arbi'i, malam Rabu, berarti Selasa malam Rabu. Panas ya. Ini ada yang tahu bacanya ndak? Bak kof ya nun apa wacane ya? Saya otak-atik kok ndak ketemu. Siapa yang tahu, Rek? Ini saya kayaknya harus nanya yang lebih tahu ini. Tapi ini maksudnya, saya tidak bisa bacanya, mohon maaf ya untuk ini. Bak kofia, iki tak tadi di kamus belum ketemu juga. Siapa yang tahu? Loh kan saya tanya kan murid itu tidak harus tidak lebih tahu dari gurunya, boleh jadi muridnya lebih tahu dalam beberapa hal, kan begitu toh? Tapi maksudnya begini nih, Imam Nawawi itu meninggalnya pada malam Rabu 6 hari tersisa dari bulan Rajab, berarti 6 hari terakhir di bulan Rajab pada tahun gitu loh. Lisitin baktina, maksud begitu. Sementara gitu dulu Mas ya. Nanti kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Lisitin bagi Saya nggak tahu, tapi kalau baik mbak. Bukan nebai, tanya. Paham? Semacam. Baktinya maksudnya 6 tersisa dari hari-hari min Rajab, dari bulan Rajab. Min Rajab. Rajab min Rajab, dari bulan Rajab, sanata sitimiatin sitin wa sab'ina hijriyatan. Sanata sitimiatin sitin wa sab'ina hijriyatan. Sanata sitimiatin sitimiatin, bukan sitimiatin. Kalau Siti Mi'atin nama orang. Sanata Siti Mi'atin, pada tahun sanata Siti Mi'atin sitin wa sab'ina hijriyatan, pada tahun 676 Hijriyah. Wadufina, dan dimakamkan sopo Imam Nawawi. Wadufina, dan dimakamkan sopo Imam Nawawi. Wadufina, dan dikuburkan atau dimakamkan, atau ya dimakamkan ya, sopo Imam Nawawi bibalatihi, di desanya, yaitu desa Nawa. Nawa, nama desa di sana. Ya nama desa kita tidak bisa protes. Kenapa kok Nawa? Sama kayak orang sana dengar Cukir, kan yo lucu ya, Cukir. Ada yang ketinggalan?
Amma ta'alifuhu, adapun utawi karya-karya Imam Nawawi, karangan atau karya-karya buah karya Imam Nawawi, beberapa karya Imam Nawawi, fakulluha maka utawi setiap karya Ya, barusan habis satu. Aku naik tangan kok kaki ini kok. Menurut aku habis. wes sepedaan lagi. Fakulluha maka utawi setiap karya iku ghurarun sebagai pelopor. Iku ghurarun sebagai pelopor. Tasyhadu yang bersaksi, tasyhadu yang bersaksi opo karya, opo ta'alifuhu, tasyhadu yang bersaksi opo ta'alifuhu. Linafsiha bagi diri karya tersebut, linafsiha bagi diri karya tersebut, binafsiha kelawan diri karya tersebut. Tak garis bawah ini ya, ini saya utang ini, tasyhadu li dan binafsiha. Karena bahasa Arab tuh idiomnya sangat banyak sekali. Pakai bi, pakai li itu sudah menunjukkan makna yang luar biasa. Sama kayak iya. Sama kayak itu loh, Rek. Saya pernah cerita, ini tak ulangi kalau lupa, saya ulang, kalau sudah ingat ya alhamdulillah. Kayak doa mau orang yang mempelai menikah itu barakallahu lak wa baraka alaik. Sudah pernah tahu kan bedanya antara lak dengan alaik? Sudah. Loh, saya pernah jelaskan di mana ya? Pernah kok ini. Kalau laka itu punya arti barakallahu laka, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan untukmu. Untukmu kalau menggunakan laka itu berarti doa untuk mempelai, barokahnya Allah itu tetap terlimpah ketika orang yang menikah ini dalam keadaan terfasilitasi menggunakan la, dalam keadaan seneng, dalam keadaan punya materi. Paham ya? Loh kan orang menikah itu tidak mesti senang. Kadang ada masa-masa berat, masa-masa susah dijalani bersama. Maka doa yang kedua wa baraka alaika atau alaikuma menggunakan Allah. Sakitnya tulis. Pertama, ini sama dengan ulang itu positif. Artinya positif itu berarti yang didoakan dalam keadaan senang. Baik dalam keadaan senang maupun susah tetap barokah. Kalau alai itu ketika ngenes, buka duit, bu gajian sudah habis, sehingga tetap barokah. Bahasa Arab itu begitu. Laka dengan alai kadang memiliki makna yang sangat jauh.
Saya dulu pernah mengikuti seminar internasional bahasa Arab. Itu judulnya, tema seminarnya adalah Tajribatu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah fi Indonesia ma laha wa ma 'alaiha. Apa artinya tajribah? Tajribah itu pengalaman. Pengalaman mengajar bahasa Arab di Indonesia. Kalau ada slide-nya begini, ma laha wa ma 'alaiha. Ini apa artinya ini? Ma laha wa ma 'alaiha. Ternyata maknanya malah hawa ma'alaiha itu adalah termasuk sesuatu yang menjadi faktor pendukung kemudahan belajar bahasa Arab. Wa ma'alaiha, dan problematika pengajaran bahasa Arab itu cukup diungkapkan dengan kata-kata malaha wa ma'alaiha. Kita melihat teman kita lagi sedih, Halimah lagi sedih. Kalau lagi sedih, saya tanyanya, ma'alaihi ya ukhti, ma'alaihi, apa yang terjadi padamu? Kesedihan, alaihi. Tapi saya lihat ada teman Karamah jalan sendirian, tapi ternyata wajahnya itu bergembira. Semuanya begitu. Saya tanyanya bukan ma'alaihi, tapi ma'alaki ya ukhti. Paham ya? Termasuk bi. Makanya pemilihan bahasa Arab, khususnya ayat-ayat Al-Quran, itu sangat... Bang, jangan diorak-orak, punya siapa itu? Monggo jangan tanda tangan. Sudah. Ya pegang lagi. Saya mau cerita apa saja. Oh, ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu masalah mindset. Innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan merubah biqaumin, mindset sebuah kaum. Berangkat dari situ, karena segala sesuatu dari pola pikir dulu. Kembali ke yang tadi, optimis sama pesimis kan begitu. Hatta yughayyiru ma bi, yughayyiru nggak langsung hatta yughayyiru anfusahum, enggak, tapi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sesuatu yang nempel dalam. Jadi harus merubah itu dulu, baru kita bisa merubah keadaan yang ada. Jadi diksi, pilihan kata bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, itu sangat dalam. Rafa, berdiri aja, jangan di bawah sih. Tapi nggak apa-apa ya, mumpung masih kecil ya. Kalau sudah gede kan nggak boleh. Nggak ngarek guyon. Guyon. Mas Rafa sudah, ayo ditingkas. Ini saya utang, maksudnya tashhadu li nafsiha bi nafsiha ini. Fah, gantian Fah. Taghammada ya Allah. Fa sudah adalah Fa. Ya Allah, neruskan satu baris kok angel meniki. Ya, lama juga enggak apa-apa. tapi aja lama-lama. Taghammada, mudah-mudahan menutupi. Taghammada, mudah-mudahan menutupi hu ing Imam Nawawi sapa Allahu Allah bi rahmatihi, kelawan kasih sayang Allah. Ini sebuah doa. Mudah-mudahan Allah meliputi, melimpahkan, nutup sampai tidak terbuka sedikit pun. Ini saking luasnya rahmat Allah. Jadi kita mohon kepada Allah.
karena saking alimnya Imam Nawawi. Birahmatihi, kelawan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, wa askana, dan mudah-mudahan menempatkan sopo Allah, wa askana, dan mudah-mudahan menempatkan sopo Allah. Sakana yaskunu, bertempat tinggal. Kalau askana yuskinu, menempatkan. Makanya kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya, begitu Mbak Isa ya. Saya kalau ada Mbak Isa sama Firda ini agak ndredeg ini. Kuatir bulet. Dibelpet. Oke. Wa askana, dan mudah-mudahan menempatkan sapa Allahu ing Imam Nawawi fasiha jannatihi, ing luasnya surganya Allah. Fasih di situ bermakna keluasan atau luasnya surganya Allah. Maksudnya surga dengan segala fasilitasnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah menempatkan Imam Nawawi di surga Allah dengan segala fasilitasnya. Dan mudah-mudahan kita yang ngaji ini juga nanti termasuk ketemu reuni dengan muallif hadzal kitab, yaitu Imam An-Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadi satu. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi wa falhim mamdud wa dhillim mamdud, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salsa kemana? Hah? Salsa ke? Salsa enggak ada kan? Pusing. Terus yang kedua, masih 4 orang ini. Salsa terus siapa lagi yang enggak ada? Nila kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Soporek gak apa lagu? Siapa Mbak Rahma? Firma kemana Firma? Ada di pondok? Hah? Oh, terus satunya siapa? Satu lagi. Betul, selain Ufi ada lagi. Kak Ani, TPQ tadi ya. Oh iya. Ya wes. Kalau begitu ini nitip Nila 1, lalu Firma sama Kak Anis. IPA sudah bawa berapa? Ini titip Salsa sama Firma. Ada? Oh iya itu masih ada. Terus Nila, tolong diisi terus nanti malam diantar ke Alfa Rizky, ditukar dengan teh. Yang sudah, mohon Halimah diambil, nanti dikumpulkan sini. Yang di teman-teman yang sudah diisi diambilin semua. Yang belum segera diisi. Rahasia ya begitu itu ya? Oh iya. Jadwal ujiannya sudah ditempel, peserta-pesertanya ke siapa? Kalau tidak besok insya Allah Sabtu pagi lah. Yang penting disiapkan dalam 2 hari. Yaumas Sabt, Sabtu. Jadi yang setornya ke Pak Hariri ujiannya sore, yang setornya ke Ustadz Nur Kholis ujiannya malam. Di masjid. Bagaimana? Ustadz Nur Kholis sama, ya tahu nanti dilihatlah sama siapa. Sama pengennya sama siapa? Ustadz Ali Mansur.
Ampun, wallahu a'lamu bishawab. Nanti segera kita lanjutkan ke muqaddimah. Muqaddimah. Oh, mau dikumpulkan sendiri. Nanti kita lanjut ke muqaddimah dan insyaallah segera masuk ke materi. Mudah-mudahan wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardidhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinina wa la tunsina. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.